Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa di webinar pada malam hari ini dengan judul Membedah Google Site. Ucapan selamat datang kepada narasumber dan peserta yang telah menyempatkan hadir dalam webinar pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Wanda Desianti selaku moderator akan memandu acara selama kurang lebih 30 menit ke depan. Baik hadirin dan peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dari sahabat kita Teni Mujirahayu selaku mahasiswa Prodi Pendidikan Informatika STKIP PGRI Pacitan yang akan menyampaikan materinya yaitu pembedahan Google Site. Dan nanti akan diakhiri dengan sesi diskusi, tanya jawab, dan juga akan ada ice breaking yang mungkin diberikan oleh sahabat kita Mbak Teni Mujirahayu. Kepada Mbak Teni Mujirahayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Wanda Desianti. Sebelumnya mungkin perkenalkan saya Teni Mujirahayu, dan saya saat ini sedang menempuh pendidikan di STKIP PGRI Pacitan, program studi pendidikan informatika. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju materi. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu ya. Mungkin sudah terlihat teman-teman semua? Sudah. Ya, baik. Nah, jadi judul diskusi kita pada malam hari ini itu adalah membedah Google Sites untuk pembelajaran. Jadi dalam diskusi kita kali ini kita akan belajar tentang fitur-fitur apa saja sih yang ada di dalam Google Sites itu sehingga dapat memudahkan untuk pembelajaran seperti itu. Nah, apa itu Google Sites? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa itu Google Sites? Belum. Jadi Google Sites adalah salah satu layanan yang dimiliki oleh Google di mana fungsinya adalah untuk membuat website. Jadi kita bisa menggunakan template-template yang tersedia dalam Google Sites apabila kita ingin membuat sebuah website yang tentunya itu memudahkan pekerjaan kita seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Google Sites itu sendiri. Untuk kelebihannya di sini yang pertama adalah gratis ya. Jadi kita dapat menggunakan Google Sites itu tanpa harus membayar atau mengeluarkan uang seperti itu. Yang kedua, cepat dan mudah digunakan karena dalam Google Sites itu terdapat template-template yang telah disediakan sehingga dapat mempermudah kita untuk membuat website kita seperti itu. Nah, dalam yang ketiga di sini Google Sites itu tidak memerlukan keahlian pemrograman karena kita tidak perlu membuat coding-codingan seperti itu. Jadi kita tinggal memasukkan materi ataupun apa yang kita inginkan ke dalam Google Sites tersebut. Yang keempat itu tidak perlu install software. Nah, dan kelima dapat diakses di mana saja. Jadi selama kita terhubung dengan email yang kita punya, jadi kita dapat menggunakan handphone maupun laptop seperti komputer seperti itu untuk mengakses Google Sites ini, asalkan kita terhubung ke jaringan internet. Nah, yang keenam, Google Sites ini cocok untuk pemula yang ingin mencoba membuat website-nya sendiri. Sedangkan untuk kekurangannya, fungsi dan fiturnya tidak selengkap website builder lain, seperti Webfly, Wix, dan lain-lainnya. Dan kedua, hanya mendukung integrasi dengan aplikasi Google. Aplikasi non-Google mungkin tidak bisa digunakan di site. Seperti itu.
Langsung saja kita coba ke sites-nya sendiri ya. Nah, bentar, bentar. Iya, aduh. Nah, jadi ini adalah contoh dari sites yang saya buat sebelumnya. Nah, pertama-tama kita perlu memasukkan email kita untuk kita dapat masuk ke Google Sites itu sendiri. Nah, di sini kita buat beranda yang berisi judul dari apa yang dibutuhkan. Di sini terdapat menu-menu seperti pratinjau, salin link yang telah dipublikasikan, terus kemudian membagikan kepada orang lain, dan juga setelan, dan masih banyak fitur lainnya. Dan di sini ada juga publikasikan ini karena site saya ini udah saya publikasikan, jadi ini dapat kita bagikan seperti ini. Kalau kita lihat site yang sudah dipublikasikan itu akan terlihat seperti ini. Nah, di sini terdapat beranda, profil, materi, materi 1, 2, 3, dan materi tambahan. Asesmen terdapat pretest dan juga post-test, dan juga ada podcast. Nah, untuk kita dapat, di sini ada identitas ini, jadi sesuai apa yang kita ingin masukkan ke dalam sites milik kalian. Seperti ini. Nah, di bawah sini saya buat fast menu atau menu cepat. Jadi, ketika kita klik yuk kenalan, nanti akan masuk ke profil di sini, profil saya. Nah, kita kembali lagi ke beranda. Kita klik yang yuk dibaca ini akan ya masuk ke link materi. Materi 1, 2, 3 ini dapat klik melalui bab A, bab B, bab C, dan lainnya ini. Untuk kuis itu dapat juga diklik di quiz 1 dan quiz 2. Sebelumnya mohon maaf untuk menu podcast tadi sepertinya belum saya buat di pas menu, jadi belum bisa diklik ke podcastnya. Nah, untuk materi podcast yang telah di sini sudah saya buat, yaitu dengan mengupload podcast di Spotify. Jika kita coba klik di sini, akan langsung diarahkan ke https://podcasterspotify.com/show Mr. 109. Nah, ini dia podcast yang telah saya buat sebelumnya. Di sini ada podcast jaringan komputer dan internet, di mana dalam podcast ini saya berkolaborasi dengan Mbak Wanda Desianti sebagai narasumber dalam podcast ini. Mungkin dapat kita play sebentar aja.
Mohon maaf ini kayaknya jaringan saya yang agak jelek ini. Mungkin nanti saya bagikan linknya saja, jadi bisa didengarkan sendiri oleh teman-teman ya. Oke, ya, oke, iya. Nah, itu dia. Sebentar. Bentar. Maaf ya teman-teman, kepencet. Nah, kita kembali lagi ke sini. Di sini di bagian kanan ini terdapat menu-menu untuk yang bisa kita manfaatkan dalam pembuatan dalam pembuatan Google Sites itu sendiri. Jadi kalau kita ingin menambahkan teks, kita cukup mengklik ini kotak teks untuk dapat menambahkan teks di sini. Nah, bisa kita klik di sini misalnya kita tambahkan mampu masing-masing. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan gambar, cukup kita klik yang ada tulisannya gambar di sebelah sini, dan juga di sini Drive, sematkan. Kemudian ada juga di sini yang seperti sudah ada template untuk gambar dan juga tulisannya. Nah, di sini ada daftar isi, carousel gambar, tombol pemisah, pengatur spasi, link media sosial, placeholder, YouTube, kalender, peta, dokumen, spreadsheet, formulir, diagram. Nah, tentunya ini kayak slide, spreadsheet, formulir, ini semuanya yang ada di Google ya, Google Slides, Google Spreadsheet, Google Formulir, seperti itu. Oh ya, untuk tombol ini bisa kita gunakan seperti yang di halaman 1 tadi. Di bawah sini. Nah, ini kita bisa membuat ini dengan menggunakan tombol di sini. Seperti itu, teman-teman. Mohon maaf, ini kayaknya jaringan saya emang agak susah ya, soalnya lemot banget. Nah, ini contohnya kalau kita input YouTube di sini. Jadi langsung ada, bisa kita lihat di YouTube atau bisa juga nanti kita lihat di sini langsung. Seperti itu. Oh ya,
Dan filter halaman ini kita dapat melihat di sini halaman, kemudian subhalamannya seperti ini tampilannya. Nah, dalam materi kita punya subhalaman materi 1, 2, 3 materi tambahan, sehingga tampilannya nanti seperti ini. Nah, di sini juga ada opsi untuk menghapus, kemudian seperti menambahkan subhalaman lain, kemudian duplikasi halaman. Nah, properti ini untuk mengganti nama ya. Misalnya dari kita ada typo atau ada kesalahan dalam pemberian nama, kita dapat mengganti di properti ini. Oh ya, ini kita bisa memilih font di paling kiri di gaya ya. Itu dan juga bikin warnanya. Bisa memilih warna yang sesuai kita inginkan di sini. Nah, ini contohnya bisa langsung kita putar di ya. Jadi kalau kita memasukkan link YouTube itu bisa kita putar di sini tanpa harus diarahkan ke menu YouTube terlebih dahulu. Seperti itu. Um, nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, Mbak Teni, materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Untuk sesi selanjutnya, karena kan tadi kita sudah menerima materi yang sangat luar biasa dan mungkin ada sedikit rasa jenuh, jadi mungkin dari Mbak Teni bisa memberikan ice breaking terlebih dahulu untuk para teman-teman supaya lebih bersemangat kembali ya. Aduh, ice breaking-nya apa nih Mbak Wanda? Ya, yang membahas lebih semangat aja Mbak Teni. Apa ya? Saya juga belum menyiapkan sesuatu, jadi mungkin Kalau belum menyiapkan sesuatu, kita lanjut saja ke sesi tanya jawab. Mungkin oh iya, ice breaking-nya di lain waktu ya, ya Mbak lain Teni. waktu saja ya Mbak. Baik, untuk seluruh peserta, itu tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Mbak Teni. Untuk saat ini dibuka sesi tanya jawab dengan maksimal satu pertanyaan yang mungkin bisa diajukan kepada Mbak Teni. Silahkan bagi teman-teman yang masih belum bisa memahami apakah itu Google Site, kegunaannya, atau mungkin masih belum jelas kekurangan atau kelebihannya bisa ditanyakan. Silahkan mungkin Mas Aziz atau Mbak Nina bertanya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Gimana teman-teman?
Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau raise hand ya. Baik, kalau sudah paham dan tidak ada yang bertanya, langsung akan membagikan link presensi untuk seluruh peserta. Dimohon untuk mengisi, jangan sampai terlewatkan karena nanti juga akan dibagikan sertifikat. Jadi untuk link presensi bisa dicek di kolom chat nih. Iya, Mbak Wanda, ini kayaknya kita perlu foto bersama nggak sih sebagai dokumentasi? Baik, Mbak, kita akan melakukan sesi foto bersama dulu ya, teman-teman, bersama Mbak Teni Mujirahayu. Mungkin nanti bisa dihitung ya Mbak Teni dari hitungan 1 sampai 3. Iya, Mbak. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Mbak Wanda. Baik, mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum mengisi link presensi untuk segera mengisi link presensinya karena ada batas waktu yaitu sampai pukul 17. Baik, akhirnya kita sudah sampai di penghujung. Mohon maaf teman-teman, ada sedikit gangguan. Akhirnya kita memasuki di penghujung acara kita pada malam hari ini. Untuk Mbak Teni, mungkin ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman pada malam hari ini. Silakan Mbak Teni. Oh iya, terima kasih Mbak Wanda. Untuk pesannya ya, saya harap kita masih terus berhubungan ke depannya, baik secara online maupun nanti kalau kita mendapat kesempatan untuk bertemu secara offline, seperti itu. Dan semoga kita terus mengupdate diri untuk terus belajar tentang hal-hal yang mungkin dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Seperti itu. Terima kasih, Mbak Wanda. Terima kasih Mbak Teni, sangat luar biasa. Memasuki acara terakhir yaitu penutupan, marilah kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya hantar. Alhamdulillah. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita dapat bertemu kembali di webinar-webinar selanjutnya dengan pemateri yang sama yaitu Mbak Teni Mujirahayu. Iya, Mbak. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih, Mbak.